Disperse. Udah semua. Oke, mesin yang duluan. Tutup. Sudah. Ya. Baik rekan media, terima kasih sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi pada hari ini akan dilaksanakan press conference maupun press release terkait dengan penyerahan pinjam pakai barang bukti tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi dasar dari kasus ini adalah laporan polisi nomor LPB 1 Januari 2023 SPKT Polres Karimun tanggal 3 Januari 2023 tentang tindak pidana penipuan. Kemudian yang kedua adalah laporan polisi LPB 3 Januari 2023 SPKT Polres Karimun tanggal 4 Januari 2023 tentang dugaan tindak pidana penggelapan. Tempat kejadian yaitu pada hari Senin yang LP yang pertama itu hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira jam 16 waktu Indonesia Barat di kantor Samsat Lama Jalan Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun. Kemudian LP tindak pidana penggelapan itu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 di Jalan Pondok Santai, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Untuk kronologis kejadian yaitu untuk dugaan tindak pidana penipuan. Jadi korban ini diiming-imingi oleh terlapor atas nama inisial AM, ya, bahwasanya AM ini mengaku-ngaku sebagai pejabat lelang di kejaksaan. Kemudian korban ditawarkan 3 unit sepeda motor, ada 2 unit sepeda motor Honda, kemudian 1 unit sepeda motor Yamaha. Akhirnya korban memberikan uang cash 4 juta, kemudian dilanjutkan transfer kepada terlapor atas nama AM ini 16 juta, sehingga ada 20 juta untuk diterima oleh terlapor AM. Kemudian setelahnya beberapa hari dari terlapor AM juga menawarkan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang mana kemudian korban juga tertarik untuk mengambil sehingga korban memberikan uang 8 juta rupiah kepada terlapor AM. Namun setelah ternyata uang diserahkan 8 juta, ternyata kendaraan tersebut bermasalah sampai dengan saat ini. Akhirnya dari korban mengalami kerugian sebanyak 28 juta rupiah. Kemudian untuk LP dugaan penggelapan ini sama terlapor AM pertama meminjam atau menyewa kendaraan korban Avanza selama 1 hari. Kemudian pada saat akan dikembalikan lagi ingin memperpanjang kendaraan tersebut. Kemudian korban mengiyakan untuk bisa diperpanjang, namun setelah esok harinya sampai dengan tanggal 1 Januari terlapor AM tidak bisa dihubungi dan tidak bisa dikomunikasikan dengan korban.
sehingga korban mengalami kerugian satu unit kendaraan Avanza tipe S tahun 2010. Modus operandi tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama untuk dugaan penipuan, ya, pelaku melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai pejabat lelang yang ditunjuk kejaksaan untuk menawarkan lelang berupa kendaraan bermotor roda 2 dengan harga yang murah. Kemudian untuk dugaan penipuan, ya, pelaku merental atau menyewa mobil korban, kemudian selanjutnya kendaraan tersebut tidak dikembalikan. Identitas terlapor yaitu atas inisial AM. Ini adalah oknum dari anggota pekerjaan Polri, ya, sedang kita lakukan pengejaran, ya, karena masih DPO. Informasi sudah menyeberang ke negara lain yaitu Malaysia. Tentunya kita juga berkoordinasi dengan Interpol maupun KBRI di Malaysia. Untuk barang bukti yang kita amankan ada 13 unit, yaitu antara lain 1 unit mobil Avanza, kemudian 12 unit sepeda motor dengan berbagai merek. Ya, dari 13 unit ini masih ada 3 unit lagi yang masih kita lakukan penelusuran, ya, belum ketemu. Kemudian dari 12 unit kendaraan ini yang sudah teridentifikasi ada pemiliknya itu ada 10, ya, termasuk kendaraan mobil, ya, 2 kendaraan roda 2 ini belum ada yang mengakui terkait dengan kepemilikannya. Ya, terakhir tadi kan ada 1, jadi tinggal 2, tadinya 3 tinggal 2. Ya. Kemudian berdasarkan kemarin juga Jumat curhat saya ada di Kelurahan Balai, Kecamatan Balai, ada korban yang menyampaikan bahwasanya memang dari kendaraan ini adalah kendaraan yang memang dipakai sehari-hari untuk mencari nafkah. Kemudian juga masih ada yang masih kredit, sehingga pada hari ini juga mungkin kita pinjam pakaikan kepada masyarakat tersebut yang merasa sudah ditipu oleh pelaku, sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya untuk mencari nafkah maupun kegiatan sehari-hari. Kemudian pasal yang kita sangkakan kepada pelaku adalah pasal 378 dan 372, yaitu penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait press release pada siang hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari khususnya untuk motor, itu kita dapatkan dari pengakuan yang megang, dia beli atau gimana motor itu sama DPO ini? Iya, jadi kalau untuk yang penipuan itu ngakunya dibeli dari lelang, ya, dari lelang. Dia dapatkan dari lelang dengan harga murah, padahal punya orang. Gitu. Ini yang penipuannya. Tapi kalau yang penggelapan, dia membawa bahwasanya itu kendaraan memang tidak dikembalikan, dia pinjam, tidak dikembalikan lagi. Artinya saat membeli dia nggak ada surat-suratnya? Dia akan mengurus surat-suratnya. Jadi surat-surat tidak ada memang pada saat itu. Dijanjikan begitu? Dijanjikan akan diurus surat-suratnya oleh
pelaku. Iya, pada saat lelang. Karena lelang mungkin kendaraannya dulu, surat-suratnya menyusul. Itu kata pelaku seperti itu. Oh ya siap. BB kita temukan di mana? Ya, BB-BB-nya kita temukan di mana? barang bukti ditemukan di orang ya yang dilakukan penipuan sama AM tersebut. Ya, jadi ketika itu kendaraan motor ada pada saksi-saksi itulah, saksi-saksi yang korban daripada penipuan. Sedikit Pak, mau tadi penyampaian Bapak Kapolres ada salah satu terduga pencurian tersebut berangkat ke seberang, diduga salah satu anggota Polri gitu. Bukan diduga, memang pelakunya AM ini adalah oknum. Mohon Pak, ini mau ditanya Pak. Pak kami itu ingin tahu Pak, apakah dia anggota Polres Karimun atau polisi mana Pak? Iya, jadi oknum anggota Polres Karimun. Ya. Untuk status hukumnya Pak, apakah dia masih tetap anggota Polri atau memang sudah dilakukan sidang? Kita sedang mengajukan ke sidang kode etik untuk yang bersangkutan. Ya. Nanti setelah sidang kode etik tentunya mungkin hasilnya antara PTDH atau mungkin nanti ada PTDH itu pemecatan tidak dengan hormat. Tapi masih belum dilakukan sidang kode etik sambil berjalan. Ya. Dan untuk AM ini sendiri pernah berkasus juga sebelumnya. Informasi yang saya terima dari kesatuan sebelumnya ya Sat Sabara, memang yang bersangkutan ini sudah ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh oknum tersebut. Nah, sehingga mungkin ini adalah salah satu pelanggaran tindak pidana. Ya, kalau tindak pidana baru kali ini, untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin Polri sudah pernah melakukan pelanggaran disiplin Polri. Ada lagi mungkin? Penegasan sedikit kan untuk seluruh anggota Polres hari ini, penegasan terhadap jangan membuat tindak pidana atau yang lain. Himbauan penegasan yang lain. Himbauan tegas untuk anggota jangan berbuat. Oh iya, kalau itu pasti ya, maksudnya itu internal kita setiap apel pagi sudah disampaikan. Untuk anggota ini kan namanya personil Polri itu sudah ada peraturan ya. Kita memakai seragam sudah ada peraturan, kemudian kita sampaikan setiap hari melalui pembinaan personil bahwasanya jangan melanggar kode etik daripada Polri. Namun itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Kita tidak tahu permasalahannya masing-masing ya. Tapi kita sudah melakukan pengawasan dalam pekerjaan, pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan tugas maupun apa yang harus dilakukan oleh personil Polres Karimun. Pak Kapolres, izin satu lagi, yang pertama kan ada banyak BB-nya nih yang dilakukan penjualan dengan sistem lelang. Rata-rata dihargai berapa? Kemudian yang kedua, si AM, seorang anggota polisi, dia kan katanya ke seberang. Apakah melalui pelabuhan Tanjung Balai atau pelabuhan Tanjung Pinang? Ya, untuk yang pertama tadi untuk harga pasti di bawah harga pasaran ya. Seperti contohnya Scoopy tadi dihargai 8 juta ya. Yang seharusnya kan harga Scoopy tidak 8 juta, mungkin lebih. Ya, sehingga korban tertarik. Kemudian yang bersangkutan ini ya pelaku ini melewat ke Malaysia melalui kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang ya pada tanggal 8 Januari 2023 itu sudah menyeberang. Ini informasi berdasarkan dari kantor imigrasi di Tanjung Pinang. Pak, untuk barang bukti yang pansa, si pelaku sudah meminta uang berapa pada program? Kerugian dari seluruh. Ini tidak dimintai ya karena sistemnya sewa rental. Iya, jadi tidak jual beli. Kalau
Avanza ini kan penggelapan ya, bukan penipuan. Kalau yang ada uang itu dari penipuan. Oke. Iya, baik, Pak. Terima kasih ya. Mohon izin rekan-rekan, setelah ini kita Iya. Iya. Nah, demikian. Kita langsung ke BB barang bukti. Hasil penggelapan. Ini. Kamu jangan nomor itu Grup. Ini kawan-kawannya. BB-nya penggelapan. Oke, Bu. Ini ada pakai pelat enggak? Sabar Bu ya. Agak tahan Bu. Nanti kasat air. Mobil Panja ini ya? Ini mobil Panjanya kan? Mobil Panja. Ungkap kasus. Ini ada yang ada pelat, ada yang pelat. Iya, ini dicabut karena kan dari sananya kan yang ketahuan sama yang orangnya, dicabut platnya, diganti, ditukar. Ini bisa diurus lagi ya? Iya, iya kan sesuai dengan ini kan punya surat-suratnya BPKB sama STNK gitu. Ya. Ya, makasih ya. Siap. Izin, Mas Ariu. Dari apa? Nanti saya menghadap ke Menendun. Senang jumpa karo-karo. Karo dua. Langsung sama Pak Polres. Penggelapan adalah satu unit kendaraan mobil Avanza yang modus operandi bahwasanya dari pelaku bernama inisial AM ini melakukan menyewa kendaraan dari korban. Setelah menyewa dari korban,
melihat kendaraan kemudian dikembalikan kepada korban sehingga diambil. Kemudian untuk yang penipuan, LP penipuan ini bahwasanya dari pelaku AM ini mengiming-imingi korban bahwasanya ada kendaraan lelang ya, dari 3 unit sepeda motor Honda 2 kemudian Yamaha, sehingga korban memberikan jumlah uang 20 juta. Kemudian di hari beberapa hari kemudian juga menawarkan pembelian sapi dengan harga di bawah standar 8 juta. Setelah dilakukan transaksi untuk korban menunggu surat-surat ternyata tidak diantarkan. Sehingga korban kemudian dipulangkan. Untuk barang bukti yang kita amankan adalah 13 unit, salah satu kendaraan Avanza mobil, kemudian 12 kendaraan roda 2 motor. Dari 13 ini yang sudah ada pemiliknya adalah banyak 10. Ya, bisa jual lagi belum ada pemiliknya. Kita mungkin ada korban lain atau yang merasa mengalami tindak pidana berkaitan dengan pelaku AM ini bisa melapor ke kita. Kemudian ada 3 unit lagi yang masih kita kembangkan atau kita cari, masih belum ditemukan ya, milik dari korban. Kemudian untuk 3 lagi ya, tadi 2 masih belum ada pemilik. Sementara untuk pasal yang kita sangkakan adalah pasal 372 dan 378 dan penipuan kepada pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Ya, jadi untuk motif karena pelaku masih dalam pengejaran DPO, jadi kita belum bisa menggali lagi apa motif dari pelaku yang masih kita kejar, karena dari pelaku ini menyeberang ke Malaysia. Kita berkoordinasi bersama juga dengan imigrasi terkait dengan keberadaan Pelakunya kabarnya yang iya, jadi untuk pelaku atas nama AM ini adalah anggota Polres Karimun. Ya. Baru saja dipindahkan ke Polsek, tapi belum sempat bertugas di Polsek. Pak, untuk statusnya sebenarnya sebagai anggota Polri Masih anggota Polri sampai dengan saat ini, menunggu dari sidang kode etik hari ini kita laksanakan kode etik terhadap tersebut. Setelah nanti ada sidang, ancamannya PPDH dan dengan hormat dari kepolisian. Pak, dan penipuan itu dilakukan sudah berapa lama kejadiannya? Ini di bulan laporan ini di bulan Desember 2022. Ini sudah ungkap mudah-mudahan yang penting dari masyarakat kendaraan ini bisa kembali yang pakai karena memang untuk mencari nafkah atau menggunakan keseharian. Apakah menjadi atensi kita Pak untuk menangkap? Ya, tentunya pasti kita atensi karena namanya tindak pidana yang sudah dengan ada tersangka yang sudah P21 kami. Himbauan kepada masyarakat Pak. Ya, himbauan untuk masyarakat tentunya kalau ada yang menawarkan ya seperti barang, lelang dan sebagainya, walaupun itu petugas kepolisian harus lebih waspada lagi, dicek dulu kebenarannya ya. Jadi anggota kepolisian apakah memang betul ya, karena selama ini dari anggota kepolisian tidak ada yang mengurusi terkait dengan lelang ya. Kalau lelang langsung ke pejabat lelangnya atau enggak lembaga yang memang melakukan lelang, jadi tidak melalui
anggota Polri maupun Polres atau Polsek. Ya, silakan langsung ke lembaga lelangnya di mana, silakan langsung berkoordinasi. Jadi kita tidak ada membantu ataupun memberikan tugas di bagian lelang. Terima kasih Pak. Dokumen apa aja? Paspornya. Pembuatannya di Karimun dari Rahman. Enggak ada Baik, terima kasih kawan-kawan, demikian yang disampaikan rilis pers dari hasil penipuan atau penggelapan ya kawan-kawan di Polres Karimun pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Pak Riki. Ini barang buktinya kawan ya. Ini. Baik, terima kasih, terus tonton channel YouTube kami, jangan lupa untuk memberikan dengan cara subscribe, di like, di komen dan di share. Dari Polres Tanjung Balai Karimun, Polres Karimun, channel YouTube John Pasaribu. Sampai jumpa, Horas.